jua banta karina, bagasan sedaren, kami membacakan cerita rakyat Pak-Pak. Dalam bahasa Pak-Pak disebut sukut-sukutan. Sedaren, aku deket dukaku si Ari Tokona Brutu, aku membacakan bahasa kata Pak-Pak, ia nan membacakan bagasan bahasa Indonesia. Simulai tiri, simulai mo, kue nih mo. Iya, simulai. Jadi judul cerita ten imo merbagi harta. Jadi sumberna Empung Kardi Brumani di desa Tanjung Mulia Nai. Jadi simulai mo merbagi harta. Arnia ibasada kuta lot mo sada keluarga. Janah inangkala ini naingo kesanggeluh. Duka na lot dua kala imo dahuli si mergelar setuan deket sekedekan berduakan. Janah dekahna mersakit mo orang tua kalaen kena nggak betoh orang tua nen marang inang nen dan nen dekah umurna itunggoi mo duana dukana pulung kumarna lot sining dokanan kena. Imo tersenget mi tading-tadingan na kaduan go kesa males bulung icekep. Do inang kalaen mo. Lot citu pa tading-tadingan ku mendai kene. Jadi bagi kemo isi dua dos. Ulang kemernas tuan deket sekedeken lain nola perbagianna. Kupido mendai ke rebak-rebak kirana, rebak-rebak merpekat mo ke kaduan lako merbagi. Ulang ke merubat nola kaduan ala harta dunyen. Kena si gejap mau kesai. Oda lako bahan de kaduan ni. Ingit ke mende tenah ken kaduan depa. Bagi mau tenah inang nen. Iku so duka situanin ni imo. Kade ngopana deba taring-taringan mi nange. Yalo inang nen mo. Merdengan pastep-pastep sorana kumerna menahan sakitna. Mo pa mahan pembagin de kaduan. Sada mau sapo bekas tain bagian dari, sada kerbu buru-buru deket sada batang neur. Setelah bagi imo kesak, pah janah bagi kemo bagi rata kaduan ni dapah imo tenah nen mikalaen. Singkat cerita kumelip mo partua nen jana saut mo itadingken beduka nen imo situan deket sekede kendai sada sapo sada kerbo buru-buru deket sada batang neur inaingo kesas tadingna. Jadi ibas paradaten situan mo kerina mengurusi deket mengatur kerina tading-tadingan partuana. Odan dekah ne mate mo inang nandai. Jadi terenget mo situanen mi tenah inang nai tikan ne yang geluh ding kenah merbagi dos. Kumarna telu bagi ngo taring-tadingan ni partua kalaen gami bingung mo situanen bakune carana kibagi dos. Kumarna kalai dua kala. Ngo sebelte si mahan bagian telu bagi buina. Nda mungkin bangku dua bagi bedelahanku sada bagi. Barang pe didahanku dua bagi bangku nola sada bagi bagi mo dekah merpikir setuanen dekahna setuanen merpikir dapat samo sada akal jana itenggoi mo didahan nai imo sikedi kendaboi nina mo bang didahanen bagendah koe terenget mi tenah inang bari imo terenget taring-taring kalai imo sapo bekas ten sada kerbo buru-buru deket sada batang neur. Jana terenget aku tenah inang bari kena dos ngonina si bagi. Ibetoh kongo dua kita sebelta. Weh. Jana silaku bagi nen telu. Bagi ngobina ngondekah aku. Ngakur pikir nda winai. Jana dapat aku mau sada rempunna. Kum katingku bagian mo si baing weh nina setuanen. Perjolo-jolo sapuen si bagi dua men. Bangku mo tan teruh nai soh mi
pertengahan sapoen. Janah bamu mo i pertengahan nai ma soh mi tarumna. Peduaken kerbo buru-buru ndai asa tong ma i bagi dua bangku mo tan ekurna janah bamu mo tan takalna. Perpudi sada batang niur ndai bangku mo pertengahan nai mi babo janah bamu mo i pertengahan nai mi teruh. En mo kap perbaginta asa pas tenah pertuanta. Janah ikusoken stuanen mo sekali nai mi dedahan nen. Bakune we, engko mango sada kata kita merkiteken pedah terenget tering tadingan kalak bapa deket inangen. Kena kuenget tenah ni inang kena dos ngonina si bagi. Mana ada sadike antusi dedahan nen, iweken mau karina ipas pikirenna. Engko bagi dua kami, engko mau pas pemain ni kakangken katena. Tiap hari kasah mau sekede kenen mijuma marang i rumah pe. Lot kesatarum kala i bocor pekade dedahan nen. Kasah mamo sekede kenen mermakan kerbo kala i. Merembah mijampalan dekat memremenum genepari. Janah ijuma ke saya isang-asangaken mango dak mencaur mula dukuten idah neur kala i sisada batang ini. Sada ketika mula mau dedahan nen ijuma nai. Tapi idah sapo na tergeruk ibagas nai. Itenggo-tenggoi mau kakanen. Asai buka pintu. Tapi oda ngoi begeikan kakani. Dekah kalon mau dedahan nen. Tenggo-tenggo baru pe asai aloi. Nina mo. Tongi pertengahan nai ngomi babo. Perbagiananmu. Mulaning masuk komi sapo. Tarap tarum namo ko. Nina setuanen. Ma merdengan melaga. Jangan hambar dengan dau hati sekede kenen di pala-palai sekede kenen mamo masuk karap bubung sapo kalai. Sada ketika meranak mamo kerbona kalai. Janah lolo kalon mo sekede kenen lako mendokken mi kakani. Tapi ngo kesaroh soh berita mistuan. Oda ngo bagi sini pikirkan sekede kenen. Ala mengharap kin ngo sekede kenen berbagi tengah kalai anak kerboi. Tapi tenah banas tuanen nina mo anak kerbon daboy kasih bagi bang ya ikusokan dedahan nen mo ya loy kakana otang inget ko ngo perbagianan ta bamu pertengahan nai soh mi takalna janah bangku mo pertengahan nai mi soh mi ekurna jadi KDP si keluarkan ekurna nai alakku mau krina kena termasuk mau krina anak ni kerbuin kaduan janah ko mau mere mangan kena mangan makrejomu kena alakmu tantakalna merkite berat nyukur yue kendedahan nen mamo tong bagi mamo neur kalai nggo kesa bagi mamo neur kalai nggo mamo mulai berbuahi makin kasah mamo dedahan nen ki caur melalot dukut i gembar neuri jana makin bersih ngo ibai ibas satena oda nak kerbo buahan neuren diam piga-piga biji kanan bangku bagi mau pikiran dedahan nen tapi ngo kesada tua neuren bis tua nimo karina hasilna karena bagi mon mamo nina karena alak tua nen mo nina pertengahan nai somi babo imo deket karina buah neuri. Jadi gereja sekidi kenen pelin kipe bersih-bersih ngo kesa. Karena pembagianna i tengah naik ngomi teruh. Dekahna oda ngo tahan dedahan nen mengidah pekila ko kakani. Habis kesobaranna mi dedahan nen kumerna bagi mo pemahanna abang nen bana. Jadi berpikir mo ya. Bakune mo carana asa sadar ben ibeng pemain ni bangku kate dedahan nen berpikir jadi dapat sekede-kede masada akal so kesaya mi sapo ibongkar mo tarum sapo kalai jadi melaga mo setuanen kasih bongkar ko tarum sapo i ya lo dedahan nen mamo otang bagian ko ngo si kebuati kakak
Jadi marang baku ni pe ku baing hak ku ni. Ning mahan sapo-sapo aku cuma ni de nen. Sada ketika lot mamo acara ikuta kalai. Hidup akan didahan nen mo asa kerboni isiat lako petupan pangan ya carai. Jangan isiat kalai mo karina kerbui. Bagimo melaga mamo kakanandai kumana isiati didahan ni kerbo ibrebe kalai. Roh didahan nen ni namamo. Takal kerbong ku sehat asal lot mahan panganan perkuta si merpestai do didahan nen. Sadanai kesatading imo sada batang neor. Ipetong mamo itabah didahan ni kumarna mahan tiang sapo-sapona ijuma. Dekah na kumarna ya kakanen go mulai susah. Kumurna ada nelot bersapo kalai kerbona pe dan nelot neurna pe nggo itabah nggo bagi sadar mo kakanan ni karina pemain si somran dalam mendahi di dahan na sedekah nen pesel-sel kalon mo nggo yakap roh mo iyami di dahan nen dai merdengan tangis janah mengido asa imahapkan kerina pengelakon ini akhirnya didahanen kimaafkan mulai sinai sadakata mo kaing kesadarjo jana kasah mengula ujungna balik mongguluh kalai beak jana gabi sitirun mo kalai ikutai karena sadakata ke sada orjo. Selanjutnya ibacakan duka nami ibagasen bahasa Indonesia. Oke, akan saya bacakan menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Membagi Harta dari narasumber Empung Kardi Brumanik dari Desa Tanjung Mulia. Dahulu kala di suatu desa ada satu keluarga yang tinggal memiliki ibu dan dua anak yang diberi nama si sulung dan si bungsu. Ibu mereka itu pun sudah sering sakit. Merasa umurnya sudah tidak akan lama lagi, si ibu tersebut memanggil anak-anaknya untuk memberitahukan akan harta warisan kepada anak-anaknya. Si ibu pun berkata, "Begini nak, ada sedikit warisan kami untuk kalian. Harapan kami, harta itu harus kalian bagi berdua dengan rata. Tidak peduli akan anak paling tua atau paling kecil. Harapan ibu juga jangan pernah berselisih dengan harta dunia ini. Karena itu semua hanya sekejap. Kalian harus ingat pesan-pesan ibu ya nak," kata ibu mereka kepada mereka. Kemudian si sulung pun bertanya akan apa saja warisan tersebut. "Apa saja warisan itu yang nanti harus kami bagi ibu?" tanya si sulung. Jawab ibunya, "Inilah harta warisan yang harus kalian bagi kelak. Rumah yang kita tempati ini, 1 ekor kerbau betina, dan 1 batang kelapa. Hanya yang 3 itulah warisan yang harus kalian bagi rata kelak." Singkat cerita, ibu mereka pun meninggal. Tinggallah ketiga jenis harta warisan tadi, yaitu 1 rumah, 1 ekor kerbau, dan 1 batang kelapa. Tinggallah mereka berdua, secara otomatis anak paling tua lah yang mengontrol semua urusan keluarga. Si sulung pun teringat akan pesan ibu mereka. Dia pun merasa bingung untuk membagi rata ketiga jenis warisan tersebut, karena mereka hanya 2 bersaudara. "Tidak mungkin aku memiliki 2 jenis sedangkan adikku mendapatkan 1 jenis, dan tidak mungkin lagi jika dia tidak mendapatkan 2 sedangkan aku hanya 1 jenis," kata si sulung dalam hati. Setelah lama berpikir, dia pun mendapatkan satu ide. Maka dipanggillah si bungsu untuk membicarakan harta warisan tersebut. "Begini dek, aku teringat akan pesan ibu tersebut harus kita bagi dengan rata. Kita 2 bersaudara. Yang harus kita bagi ada 3 jenis. Aku sudah lama berpikir dan sudah mendapatkan satu jalan keluar agar pembagian kita sama," kata si sulung. "Jadi menurutku begini. Begini saja kita buat," sambung si sulung penuh keyakinan.
Pertama, soal rumah ini kita bagi dua. Biar adil, aku memiliki hak mulai dari lantai bawah hingga ke tengah. Sedangkan hakmu mulai dari tengah sampai ke atap. Kedua, mengenai kerbau, agar tetap adil, aku memiliki hak akan ekornya dan engkau memiliki hak akan kepalanya, sambung si sulung. Adil bang, jawab si bungsu. Si sulung pun kembali melanjutkan pembicaraannya. Terakhir, satu batang kelapa yang menjadi hak milikku adalah mulai dari tengah hingga ke pucuk kelapa. Dan hak milikmu mulai dari tengah sampai ke akar. Menurutku inilah pembagian paling adil yang sudah kupikirkan dalam-dalam karena teringat akan pesan ibu dulu. Si sulung pun sekali lagi bertanya kepada si bungsu, kita sudah satu kata soal pembagian harta warisan bapak ibu ini dan sudah memenuhi pesan ibu agar pembagian kita rata. Karena tidak terlalu mengerti, si bungsu hanya mengiyakan karena dalam pikirannya itu sudah adil karena sudah dibagi dua. Sejak saat itu si bungsu pun semakin rajin bekerja di ladang ataupun mengerjakan pekerjaan rumah. Begitu ada atap bocor, si bungsu langsung sigap untuk memperbaiki. Kerbau betina satu-satunya alasan pun dirawat dan diberi pakan dengan baik, diberi makan rumput dan diberi minum. Demikian juga dengan batang kelapa, semua diurus dan dibersihkan si bungsu dengan baik jika ada tumbuh rumput. Singkat cerita, suatu ketika si bungsu pulang dari ladang, tapi dia melihat rumah terkunci rapat dari dalam. Dia pun memanggil si sulung agar pintu dibukakan. Si bungsu pun mengetuk pintu hingga beberapa lama. Karena merasa terganggu, barulah si sulung mau berbicara. Kau ingatkan akan pembagian kita, hak milikmu akan rumah ini adalah mulai dari tengah hingga ke atap. Jadi jika kau ingin masuk ke rumah, masuklah lewat atap, kata si sulung. Dengan nada marah dan hati sedih, si bungsu pun memaksakan dirinya lewat lubang-lubang kecil yang ada di atas rumah. Suatu ketika, kerbau mereka pun beranak hingga beberapa ekor. Si bungsu pun sangat senang dan ingin cepat-cepat memberitahukan kepada si sulung. Tapi begitu kabar tersebut sampai ke telinga si sulung, semua tidak sesuai pikiran dengan si bungsu. Harapan memiliki bagian anak kerbau tersebut pun hilang. Karena si sulung mengatakan jika semua anak kerbau tersebut adalah miliknya. Si bungsu pun mempertanyakan, kenapa demikian? Kata si bungsu bertanya, kau masih mengingat pembagian kita kan? Hak milikmu mulai dari tengah ke kepala dan hak milikku mulai dari tengah ke ekor kerbau ini. Jadi apapun yang keluar dari ekornya itu adalah hak milikku. Sedangkan pekerjaanmu memberi kerbau ini makan karena milikmu kepalanya. Maka dengan berat hati si bungsu pun mengiyakan begitu saja. Demikian juga dengan kelapa mereka. Kelapa tersebut pun mulai berbuah. Oleh karena itu si bungsu semakin rajin untuk membersihkan batang kelapa tersebut. Karena pikiran dalam hati, walau tidak mendapatkan anak kerbau, mudah-mudahan beberapa biji buah kelapa bisa jadi milikku. Tapi kenyataan, begitu buah kelapa tersebut sudah mulai tua, buah tersebut pun semuanya dimiliki oleh si sulung. Karena dia mengatakan miliknya seluruh apa saja yang mulai dari tengah sampai ke pucuk pohon kelapa. Si sulung menegaskan bahwa kerja si bungsu hanya membersihkan pohon kelapa. Lama-lama kesabaran si bungsu pun mulai habis karena perbuatan si sulung kepada dia. Dia mulai berpikir untuk mencari cara agar si sulung bisa sadar akan perbuatannya. Dia lama berpikir dan dapatlah satu ide. Sesampainya di rumah, si bungsu langsung membongkar seluruh atap rumah mereka. Melihat hal tersebut, si sulung pun marah karena rumah tersebut dibongkar. Si bungsu menjelaskan, ini adalah bagian yang menjadi hak milikku. Jadi apapun yang kulakukan dengan atap ini, itu menjadi hakku. Aku mau membuat gubuk di ladang, kata si bungsu. Suatu hari ada sebuah pesta di desa. Si bungsu mengatakan agar kerbaunya dipotong untuk makanan acara tersebut. Kemudian masyarakat pun memotong kerbau tersebut. Karena mengetahui hal tersebut, si sulung pun marah kepada si bungsu. Kenapa kerbau tersebut dipotongi? Si bungsu pun kembali menjelaskan akan hak miliknya. Itu adalah hak milikku, mulai dari tengah sampai ke kepala tersebut adalah milikku.
Jadi yang kupotong adalah kepala kerbauku, agar ada yang menjadi makanan masyarakat di pesta itu nanti, kata si bungsu kepada si sulung. Sedangkan yang tinggal hanya satu, yaitu batang pohon kelapa. Pohon kelapa itu pun ditebang si bungsu untuk menjadi tiang gubuk di ladang. Mengetahui hal tersebut, si sulung pun hanya terdiam karena dia sudah mulai menyadari kesalahannya. Lama-kelamaan karena si sulung mulai merasa kesusahan karena tidak memiliki rumah, kerbau sudah habis dan kelapa sudah ditebang. Si sulung pun sadar akan kesalahan dan ketidakadilannya yang diperbuat selama ini kepada si bungsu. Dia pun merasa sangat kesal dan sangat menyesal dan datang menemui si bungsu untuk meminta maaf. Sejak saat itu, mereka pun menjadi keluarga yang damai dan satu kata. Dan akhir cerita, mereka pun kembali memiliki semuanya karena selalu seia sekata dan sama-sama bekerja keras. Ya, sama kita membacanya. Makna dari cerita ini adalah kita jangan suka menokohi orang lain. Karena apa yang kita perbuat, kita pasti mendapat balasannya juga. Di dalam satu keluarga, barang pasti ada anak paling tua dan paling muda. Jika itu memang hak dari si bungsu, berikanlah apa yang menjadi hak miliknya. Demikian sebaliknya terhadap si sulung. Artinya adalah jangan merasa kita anak paling tua atau yang dituakan, kita bisa merampas hak milik yang lebih muda atau lebih rentan dari kita. Dalam hidup ini, hal utama adalah masalah keadilan. Kita harus adil dalam segala hal. Oke, mungkin sekian video kita kali ini tentang cerita singkat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Juan Banta Karina Oang.